Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi batik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Saya sendiri Bunia Husada 2422043. Yang kedua ada Alis Agustina dengan NIM 2422051. Yang ketiga ada Taflihah 2422058. Yang keempat ada Faza Nikmatika Hidayah dengan NIM 2422049. Yang kelima ada Nur Jannah 241946. Berikut video penjelasan materi kelompok kami. Pengertian batik. Batik adalah hakikatnya merupakan karya seni yang banyak dimanfaatkan unsur ornamen pada kain dengan proses tutup celup. Membatik atau menyungging pada kain dengan melampaui proses tutup celup menggunakan malam sebagai penutup dan celup menggunakan perwarna cair, baik yang menggunakan bahan pewarna kimia maupun bahan pewarna alami. Permintaan batik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selain berkembangnya fashion, adanya program pemerintah yang gencar mengenai peningkatan negeri dan luar negeri ketika UNESCO mengukuhkan bahwa batik menjadi hak paten milik Indonesia. Maka hal ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk bereaksi menghasilkan motif dan corak kekhasan dari daerahnya setempat. Sejarah batik. Diperkirakan tradisi batik berawal di sekitar abad-abad ke-10. Kata batik berasal dari kata Melayu kuno, tik, yang berarti titik. Kain batik pada awalnya memang adalah kain yang dihiasi dengan gambar yang dibuat dari garis-garis dan titik-titik. Pendapat lain mengatakan, kata batik berasal dari bahasa Jawa, amba atau menulis, dan titik, lalu diambil suku kata belakangnya saja, ba dan tik. Memang pembuatan kain batik menggunakan canting yang ujungnya kecil, sehingga memberi kesan orang sedang menulis titik. Dalam bahasa Jawa krama, batik disebut seratan, sementara dalam bahasa Jawa kuno, Jawa ngoko, disebut tulis. Yang dimaksud adalah menulis dengan lilin. Industri batik dalam bentuknya yang paling sederhana diperkirakan mulai dikembangkan pada abad ke-10 itu, juga ketika Jawa banyak mengimpor kain batik, kain mori, dari India. Sebagaimana diungkapkan berbagai sumber kuno, bisa jadi lebih berkembang pada abad ke-11, saat sebuah prasasti menyebutkan kata tulis yang berkonotasi menorehkan desain batik dengan sejenis alat atau canting, dan terus berkembang sampai saat ini juga. Selanjutnya, jenis-jenis batik. Yang pertama, batik tulis. Batik tulis merupakan jenis batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan serta yang dibantu dengan alat canting untuk menarahkan malam pada corak batik. Yang kedua, batik cap. Batik cap merupakan batik yang dibuat dengan menggunakan alat semacam stempel motif batik. Yang ketiga, kombinasi batik tulis dan batik cap. Ada juga jenis batik yang merupakan kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Jenis batik ini dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada batik cap. Yang keempat, batik printing. Batik printing atau yang biasa disebut dengan batik sablon, karena dalam proses pembuatan jenis batik yang satu itu lebih mirip dengan menyablon. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang motif batik dan filosofinya. Motif batik memiliki banyak keanekaragaman sehingga seseorang, baik orang asing maupun orang Indonesianya sendiri, itu sangatlah sulit untuk membedakannya. Nah, untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang motif-motif batik yang ada di negara Indonesia ini,
yaitu para seniman sudah mempersiapkan atau mengelompokkan sebuah motif tersebut berdasarkan bentuk setiap motifnya. Seperti yang pertama yaitu ragam hias dari bentuk geometris dan ragam hias dari bentuk non-geometris. Nah, dalam ragam hias motif batik ini tidak hanya banyak jenis-jenis motifnya saja, tetapi banyak jenis motif serta filosofinya yang ada di negara Indonesia ini. Nah, seperti negara Indonesia ini banyak motif batik, dan di sisi lain juga banyak filosofi yang berarti, dan filosofi pada setiap motif batiknya itu tidaklah sama tetapi berbeda-beda. Nah, ada beberapa contoh dari perpaduan sebuah warna batik yang memiliki arti perlambangan seperti gula kelapa, yaitu perpaduan dari warna putih dan warna merah yang melambangkan sebuah kesuburan dan kemakmuran. Lalu contoh yang kedua yaitu kelapa ngatuk, perpaduan dari sebuah warna hijau tua dan merah yang melambangkan sebuah kekuatan untuk melindungi. Lalu contoh yang ketiga yaitu mayang mekar, perpaduan dari sebuah warna hijau tua dan hijau muda. Nah, yang mayang mekar ini melambangkan sebuah kehidupan yang baru. Nah, ada beberapa contoh yang sudah saya sebutkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, limbah batik. Air limbah atau air buangan adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik dari kegiatan rumah tangga maupun industri, perhotelan, dan lain sebagainya. Pada umumnya, air limbah mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup, karena air limbah biasanya dibuang karena dalam keadaan yang sudah tercemar. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga. Air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk pada umumnya. Air limbah terdiri dari ekstreta, tinja, dan air seni, air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan pada umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Yang kedua, air buangan industri yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang digunakan masing-masing industri. Yang ketiga, air buangan kota raja, yaitu air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat umum lainnya. Pada umumnya, zat-zat yang terkandung dalam jenis air limbah ini sama dengan air limbah dalam rumah tangga. Selanjutnya, karakteristik limbah batik. Pembuangan limbah industri yang tidak ramah lingkungan akan mengganggu ekosistem di dalam lingkungan tersebut. Pencemaran air dapat diketahui secara fisik, yaitu dari warna, bau, dan rasa. Sedangkan secara kimia meliputi pH, kandungan senyawa di dalam air, kandungan resida atau sisa. Sedangkan kualitas air secara biologis, khususnya secara mikrobiologis, ditentukan oleh parameter mikroba pencemaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.